Halo Rek, iya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul San Andreas yang dirilis tahun 2015. Bercerita saat patahan San Andreas retak yang membuat gempa dahsyat di kota Los Angeles sampai San Francisco. Yois, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. I would just called in sick. It's one of them. Di awal film kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Ray. Ia merupakan seorang pemadam kebakaran yang sudah menyelamatkan 600 orang. Ray bersama timnya mendapat panggilan bantuan dari seorang gadis bernama Natalie. Ia mengalami kecelakaan mobil karena ketiban longsor. Beruntung mobilnya tidak terjatuh ke jurang dan tersangkut di tebing jurang. Karena tidak ada jalan turun menuju mobil, mau tidak mau Ray terpaksa masuk ke jurang yang sempit. Tanpa basa-basi, salah satu teman Ray yang bernama Joby langsung turun. Sebelum menyelamatkan Natalie, Joby menstabilkan mobil agar tidak terjatuh. Namun sayang, tiba-tiba mobil bergerak yang membuat tangan Joby terjepit. Tidak punya pilihan, Ray segera turun sebelum mesin helikopter rusak karena menahan berat mobil. Dengan cepat, Ray langsung menyelamatkan Natalie di detik-detik terakhir. Tali pengait mobil segera diputus dan akhirnya mobil terjatuh. Got it! Joby, swing! Kemudian scene berganti ke Lawrence. Ia merupakan seseorang yang ahli di bidang gempa sekaligus direktur di tempat pembelajaran gempa di Los Angeles. Ia bersama temannya bernama Kim membuat sebuah alat yang dapat mendeteksi gempa dengan akurat. Alat tersebut mendeteksi gempa kecil yang berada di bendungan Hoover, Nevada. Mereka berdua segera menuju bendungan Hoover untuk mengeceknya. Setelah sampai, benar saja, di sekitar bendungan terdapat getaran kecil. Mereka berdua pun senang alatnya benar-benar akurat. Tapi tiba-tiba getaran langsung meningkat dengan drastis dan gempa pun terjadi. Kali ini gempa yang terjadi cukup besar. Bendungan Hoover langsung retak. Kim juga menyelamatkan bocil yang ketakutan di pojokan. Kim pun lari sebelum bendungan hancur. Tapi saat akan sampai, jalan di depan runtuh yang membuat Kim melempar bocil tersebut. Saat akan lanjut lari, kakinya sudah terluka dan Kim harus berkorban nyawa demi bocil yang ditolongnya. Di tempat lain, Ray yang baru saja pulang dari tugasnya harus kembali bertugas karena gempa di bendungan. Sebelum berangkat, Ray pergi ke rumah mantan istrinya yang bernama Emma untuk bertemu anaknya yang bernama Blake. Emma juga mempunyai kekasih baru bernama Daniel yang merupakan pengusaha kaya raya. Ray meminta maaf ke anaknya karena tidak bisa mengantarnya ke perlombaan voli. Tapi Daniel bersedia menggantikan Ray mengantar Blake karena kebetulan ia ada rapat di San Francisco yang dekat dengan tempat lomba voli Blake. Kemudian Lawrence didatangi wartawan untuk menanyakan awal mula terjadinya gempa di bendungan. Karena saat itu Lawrence ada di sana, plus dia juga seorang ahli di bidang gempa. Tapi saat wawancara, Lawrence mendapat laporan jika akan terjadi gempa di Los Angeles yang lebih dahsyat dibandingkan gempa di bendungan. Lawrence kemudian menyimpulkan jika patahan San Andreas akan terangkat dan menyebabkan gempa dahsyat dari Los Angeles sampai San Francisco. Blake sampai di San Francisco dan menunggu Daniel rapat di kantornya. Saat menunggu, Blake berkenalan dengan seorang pria yang akan melamar kerja di kantor Daniel. Ia bernama Ben. Ben juga memiliki adik bernama Ollie. Scene berganti ke Emma yang sedang makan siang dengan temannya di Los Angeles. Emma kemudian ditelepon oleh Ray yang pulang dari tugas. Tapi saat asik teleponan, tiba-tiba gempa terjadi. Ray menyuruh Emma untuk pergi ke atap agar ia bisa dijemput. Emma juga memberitahu lokasi gedungnya. Di tempat Lawrence, gempa juga terjadi.
Skala gempa juga naik dari 6,5 menjadi 8,5 magnitudo. Dan sekarang gempa menuju San Francisco. Daniel yang selesai rapat segera berangkat dengan Blake. Tapi gempa sudah sampai di San Francisco. Sopir Daniel segera ngebut keluar dari parkiran. Namun sayang, saat akan sampai pintu keluar, jalan parkiran jebol yang membuat mobil menabrak. Tak sempat keluar, sebuah batu jatuh tepat di kursi sopir yang membuat kaki Blake terjepit. Daniel berusaha menolong Blake tapi tidak kuat karena batu terlalu besar. Karena gempa masih berlangsung, Daniel takut dan meninggalkan Blake untuk mencari bantuan. Daniel pun keluar meminta bantuan satpam, tapi tiba-tiba lantai atas roboh yang membuat satpam langsung tewas seketika ketiban batu. Daniel yang ketakutan segera pergi tanpa memikirkan Blake. Ben yang masih di kantor tidak sengaja mendengar Daniel meminta bantuan untuk Blake. Kota Los Angeles dilanda gempa yang sangat dahsyat dan menuju kehancuran. Terlihat semua orang sangat panik, segera menyelamatkan diri. Di saat semua orang menuju bawah, Emma sendiri yang menuju atap. Sesampainya di atap, tiba-tiba atap roboh yang membuat Emma jatuh beberapa lantai. Di waktu bersamaan, Ray sampai. Belum sempat naik, api tiba-tiba menyambar. Ray menurunkan sebuah tandu agar Emma bisa naik. Di belakang, sebuah gedung tinggi jatuh dan Emma harus segera ke helikopter agar selamat. Setelah Emma selamat, mereka berdua harus berjuang keluar dari gedung-gedung yang berjatuhan. Tapi dengan kemampuan Ray yang sudah profesional, mereka berdua berhasil selamat. Blake yang masih terjebak menelpon ayahnya untuk minta bantuan. Tapi belum lama menelpon, layanan operator seluler mati. Ray yang tahu jika tidak ada petugas yang akan menyelamatkan anaknya, Ray memutuskan pergi ke San Francisco bersama Emma untuk menyelamatkan Blake. Lalu tak lama kemudian Ben dan Ollie datang membantu Blake. Mereka berdua awalnya hampir berhasil, tapi batu-batu dari atas roboh. Ben yang bucin tidak kehabisan akal. Ia menggunakan dongkrak agar batu bisa terangkat. Ben juga menusuk ban mobil agar batu lebih terangkat. Setelah berhasil selamat, mereka bertiga berencana pergi ke toko elektronik untuk menelpon Ray dengan telepon kabel. Di Los Angeles, Lawrence mendapat laporan jika gempa barusan berskala 9,1 magnitudo. Di waktu bersamaan, ia juga mendapat laporan kalau gempa masih belum selesai dan ada gempa susulan yang lebih besar dari gempa sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, Lawrence bergegas memberitahu semua orang agar bisa selamat. Di toko elektronik, Blake berhasil menelpon ayahnya. Ray menyuruh Blake untuk pergi ke gedung tinggi yang biasa mereka datangi, agar ia bisa dijemput ayahnya menggunakan helikopter. Benar saja, gempa susulan terjadi dan membuat sebuah gedung roboh. Daniel dengan egoisnya mengambil tempat orang agar tidak terlempar. Ray dan Emma mengalami masalah karena mesin helikopternya rusak. Tidak punya pilihan lain, Ray akhirnya memutuskan melakukan pendaratan darurat. Beruntung mereka berdua selamat dari maut. Kemudian mereka berdua melihat sebuah mobil dengan pintu terbuka dan berencana untuk mencurinya. Tapi saat akan menyalakan mesinnya, Ray ditodong pistol oleh seseorang yang ingin mobil itu juga. Ray yang masih ada jiwa polisi di Fast and Furious dengan mudah menghabisi pria tersebut dengan satu pukulan. Lawrence dan wartawan pun segera live untuk mengumumkan ke semua orang jika mereka harus pergi meninggalkan kota San Francisco untuk bertahan hidup. Karena akan terjadi gempa yang lebih dahsyat yang diperkirakan 9,5 magnitudo. Di perjalanan, Ray dan Emma dikejutkan dengan ngarai yang ternyata prediksi Lawrence benar jika patahan San Andreas akan terangkat. Mereka berdua kemudian bertemu kakek nenek yang ban mobilnya bocor untuk menanyakan jalan pintas.
Tapi sang kakek bilang itu sangat jauh. Ray pun putus asa, hingga akhirnya dia sadar jika kakek ini adalah pilot dilihat dari topinya. Ray minta diantarkan ke bandara tersebut dengan imbalan mobil Ray diberikan ke kakek. Ray pun langsung mengambil sebuah pesawat. Dia juga mengisi bahan bakar pesawat dan segera berangkat menyelamatkan anak semata wayangnya. Blake menemukan mobil pemadam dan mengambil walkie-talkie beserta makanan. Namun sayang, gedung yang akan mereka datangi sudah tidak bisa dilewati. Blake kemudian berencana untuk pergi putar balik menuju gedung milik Daniel yang sedang dibangun. Awalnya Ben tidak setuju karena semua orang pergi meninggalkan San Francisco, sedangkan mereka putar balik. Tapi Oli meyakinkan Ben agar tetap bersama Blake karena ia paham betul apa yang harus dilakukan saat situasi seperti ini dari ajaran ayahnya. Akhirnya Ben pun setuju pergi bersama Blake. Ray dan Emma akhirnya sampai di San Francisco. Namun sayang, bandara di sana tidak bisa digunakan. Ray pun memutuskan untuk terjun payung bersama Emma. Setelah berhasil mendarat, tiba-tiba gempa susulan terjadi dan sesuai tebakan Lawrence. Ray dengan jiwa penyelamat segera mengarahkan orang-orang pergi ke tempat aman. Terlihat jalan-jalan terangkat, jembatan Golden Gate yang roboh, dan gedung-gedung yang berjatuhan. Di waktu bersamaan, Blake juga merasakan gempa. Tapi saat akan menghindar dari tiang jatuh, kaki Ben tertancap oleh pecahan kaca. Gempa pun akhirnya berhenti dan membuat semua orang lega. Blake segera mengambil pecahan kaca di kaki Ben dan segera pergi ke gedung Daniel. Ray juga berhasil menyelamatkan orang banyak dari bangunan-bangunan yang roboh. Kemudian Ray memutuskan naik perahu untuk mencari Blake. Tapi karena Ray melihat gedung yang akan didatangi Blake sudah tidak bisa didatangi, Ray menganggap jika anaknya pergi ke tempat lain. Tapi tiba-tiba air mulai surut, yang pertanda akan terjadi tsunami karena gempa barusan. Blake yang membawa walkie-talkie juga mendapat pesan darurat tsunami, dan ia langsung bergegas menuju gedung. Di depan Ray, tsunami sudah terjadi. Ray berencana untuk naik ke gelombang tsunami sebelum gelombangnya turun agar mereka tidak hanyut. Terlihat beberapa perahu tidak kuat menanjak yang membuat perahunya terguling. Tapi saat Ray akan sampai di atas, tiba-tiba ada kapal kargo yang hanyut akan menimpa Ray. Tapi karena hoki tahunan yang belum cooldown, Ray pun berhasil selamat. Daniel yang berada di jembatan Golden Gate akhirnya tewas karena tertimpa kontainer kapal. Tsunami juga merobohkan jembatan Golden Gate dan menghanyutkan semua orang yang ada di tengah kota. Blake yang sudah sampai di gedung ikut terhanyut karena ia berada di lantai gedung yang kurang tinggi. Gedung Daniel juga hampir roboh karena masih belum dibangun. Mereka bertiga selamat, segera naik ke atas. Ray dan Emma masih mencari anaknya ke tengah kota yang sudah terendam dengan gedung-gedung yang hancur. Awalnya Emma pesimis jika Blake tidak akan selamat, tapi Ray meyakinkannya kalau Blake pasti selamat. Saat istirahat, Oli tidak sengaja melihat Ray dan memanggil Blake untuk memanggil ayahnya. Tapi karena terhalang kaca tebal, suara mereka berdua tidak terdengar. Tidak kehabisan akal, Blake menggunakan laser yang dibawa Oli yang membuat posisi mereka diketahui Ray. Lalu tak lama kemudian bagian bawah gedung roboh yang membuat air langsung masuk menghanyutkan mereka bertiga. Ben dan Oli berhasil selamat dan naik ke atas. Sedangkan Blake terjebak di ruangan yang pintunya terhalang. Sebagai ayah yang sangat sayang ke anaknya, Ray langsung nyebur menyelamatkan Blake.
Tapi sayangnya Ray berada di ruangan sebelah, terhalang sebuah kaca. Ray mencoba memecahkannya, tapi itu tidak berhasil. Dirasa tidak akan selamat, Blake akhirnya menyerah dan tenggelam. Please help. Please tell Mom that I love Tidak ingin kehilangan anaknya, Ray pun mendobrak pintu yang terhalang. Di waktu bersamaan, bagian bawah gedung semakin ambruk, yang tidak lama lagi gedung akan roboh. Setelah menyelamatkan Blake, Ray menyuruh Ben untuk memecahkan kaca. Tapi karena Ben terluka, kaca tidak pecah. Emma yang melihat langsung menabrak kaca dengan perahu dan berhasil. Mereka semua kemudian segera pergi di detik-detik terakhir sebelum gedung roboh. Setelah selamat, Ray mencoba menolong Blake yang tenggelam dan memberinya nafas buatan. Tapi Blake tak kunjung bangun. Hingga beberapa lama kemudian, Blake akhirnya terbangun, yang membuat kedua orang tuanya bahagia. Blake, breathe. Setelah kejadian itu, pemerintah langsung memberi bantuan ke masyarakat yang masih selamat. Kemudian Ray berterima kasih kepada Ben dan Ollie karena sudah menjaga Blake. Dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film San Andreas. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.